وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendengar orang suka mengatakan ketika kita ajak mereka untuk bersungguh-sungguh di dalam mengkaji ilmu-ilmu agama dan kita ajak mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakan ajaran-ajaran agama, mereka suka mengatakan bahwa kita ini harus balance, kita harus seimbang antara dunia dengan akhirat kita, gitu ya, di antara ucapan mereka. Dan ini memang sudah menjadi, ya katakanlah, kalimat yang umum ya di masyarakat, bahkan kaum muslimin, ya mereka selalu menganggap bahwa kehidupan dunia dengan akhirat itu harus seimbang, harus balance. Tidak boleh ya seseorang itu lebih katakan berat kepada kehidupan akhirat dan juga mereka tidak begitu condong kepada dunia. Namun sayang, ucapan mereka itu sendiri terkadang mereka suka langgar. Mereka suka tidak menyadari sebetulnya ucapan mereka ini berbeda dengan kehidupan mereka. Ya, dengan apa yang mereka ucapkan. Karena mungkin ketidakpahaman mereka. Berapa banyak di antara mereka yang mengucapkan dan bahkan mereka menjadikan itu sebagai moto hidup mereka. Kita jumpai mereka itu ketika mereka memegang remote ya televisi mereka, lalu mereka menyetel televisi, itu bisa memakan waktu berjam-jam, apalagi kalau itu adalah acara yang mereka gemari. Ya, apakah misalnya menonton bola, menonton badminton, olahraga misalnya, atau sinetron-sinetron, mereka sanggup duduk berlama-lama di situ sampai sekian waktu, bahkan sampai mereka menunda-nunda sholat misalnya. Tapi ketika mereka itu menghadap Allah sholat, ya mereka tergesa-gesa. Ya, waktu sholat yang sudah pendek, mereka perpendek lagi. Mereka hanya melakukan hal-hal yang katakanlah peruk-peruk saja buat mereka. Maka banyak di antara mereka yang sholat itu hanya sekitar 3 atau sampai 5 menit. Bahkan ya kadang-kadang jumpai kurang daripada itu. Ya mereka sampai tidak berzikir kepada Allah, sampai tidak berdoa kepada Allah karena ya mereka itu tergesa-gesa. Nah, itu satu contoh. Mereka sanggup menonton televisi sekian waktu, bahkan sampai sejam, bahkan lebih. Tapi untuk sholat mereka 5 menit saya tidak sanggup. Begitupun ketika mereka membuka lembaran-lembaran Al-Quran, membaca ya ayat demi ayat daripada Al-Quran, ya mereka tidak akan sanggup membaca ya Al-Quran sampai setengah jam. Atau ya mereka tidak sanggup membaca Al-Quran sekali baca 1 juz. Ya mereka pasti akan membacanya cukup 1 lembar bahkan kurang. Nah, itu bisa kita jumpai bagaimana orang-orang yang menyatakan bahwa antara dunia dengan akhirat itu seimbang, padahal pada prakteknya mereka tidak demikian. Ya padahal kita beribadah, padahal kita ini mengabdi kepada Allah, mengerjakan amal-amal soleh itu sudah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, karena pada prakteknya sendiri mereka betul-betul tidak seimbang, bahkan mereka kehidupan dunia mereka itu lebih mereka tonjolkan daripada kehidupan akhirat. Tapi ketika ada orang yang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama, bersungguh-sungguh dalam mempraktekkan agama, ya dijumpai ada di antara sahabatnya, kerabatnya yang rajin berpuasa, rajin sholat sunnah, rajin bersedekah, lalu mereka menasehati. Jadi orang itu hidup jangan berlebih-lebihan, hidup itu harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Seakan-akan dengan ucapan mereka itu ya mereka benar,
dan kemudian seakan-akan mereka sudah seimbang antara dunia dengan akhirat, padahal tidak demikian. Ya, ternyata kehidupan dunia mereka itu lebih menonjol daripada kehidupan akhirat mereka. Mereka baca Quran tidak lebih daripada 5 menit. Mereka sholat pun demikian, sangat ringkas. Tapi untuk mengikuti kesukaan mereka terhadap dunia, mereka sampai mau memakan waktu sekian. Begitupun ketika mereka berbelanja ke mal-mal, lalu mereka menghabiskan uang sekian ratus ribu atau bahkan juta, mereka anggap itu adalah sedikit. Tapi ketika mereka itu bersedekah ke masjid, membantu anak yatim, ketika mereka mengeluarkan 100 ribu, 200 ribu, mereka mengatakan itu sudah kebanyakan. Bayangkan, untuk dunia mereka jor-joran mengeluarkan uang sekian ratus ribu, sekian juta. Tapi untuk beramal, untuk bersedekah, bahwa ini adalah sudah sangat besar. Inilah yang bisa kita lihat dari kehidupan mereka yang mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu harus seimbang. Ternyata mereka sendiri tidak berusaha menyeimbangkannya. Banyaklah, bukan hanya masalah sholat, bukan hanya masalah baca Al-Quran, bukan hanya dalam masalah bersedekah, banyak lain yang mereka sendiri tidak mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat mereka. Nah, apakah perkataan bahwa dunia dan akhirat harus seimbang atau harus balance ini juga adalah perkara yang benar? Harus diingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan kita itu dengan satu tujuan. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada. Ingat, tujuan Allah menciptakan kita golongan manusia dan juga Allah menciptakan mereka golongan jin itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi dalam hal ini bahwa ketika ada orang mengatakan bahwa dunia dan akhirat harus balance, tidak demikian. Karena tidak mungkin orang itu bisa balance antara dunia akhirat. Karena pasti orang kalau tidak dia itu lebih berat kepada dunia atau orang yang berat kepada kehidupan akhirat. Tidak bisa balance. Sulit orang untuk balance atau untuk seimbang antara dunia dengan akhirat. Kalau orang-orang yang memang sudah terpikat dengan akhirat, yang mereka sudah rindu dengan kehidupan akhirat, pasti kehidupan akhirat itu lebih condong. Mereka akan lebih titik beratnya itu kepada kehidupan akhirat. Semua apa yang mereka lakukan, apa yang mereka miliki, mereka akan korbankan untuk kehidupan akhirat. Tapi bagi orang-orang yang memang mereka cinta dengan dunia, yang mereka sudah terpengaruh, yang mereka sudah terpikat dengan kehidupan dunia, maka mereka otomatis akan meninggalkan kehidupan akhirat. Mereka malas atau mereka enggan, bahkan mereka tidak suka mengerjakan amalan-amalan yang bisa membawa kepada kebahagiaan akhirat. Pasti begitu. Ingat bahwa sekali ulang kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, selain dari tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dan mengabadikannya di dalam ayat Al-Qur'an, yaitu dalam Quran surat Al-Qasas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang Allah telah berikan kepadamu, yaitu negeri atau kampung akhirat, dan janganlah engkau lupakan bahagianmu dari dunia. Jadi untuk masalah akhirat kita harus mencari. Tidak boleh kita lengah, tidak boleh kita malas-malasan, tidak boleh kita sungkan. Jadi kalau seandainya ini ada sesuatu yang dapat memberikan kebaikan untuk kita lakukan, dan kita tidak boleh, harus mencari. Karena ini adalah merupakan kebutuhan pokok. Dan memang tujuan Allah menciptakan kita ini adalah untuk mencari akhirat yang dapat menyelamatkan kita di akhirat. Nah, adapun masalah-masalah dunia, jangan lupakan bahagianmu. Jadi kalimatnya jangan lupakan. Beda dengan kalimat mencari. Jadi dalam masalah-masalah dunia jangan lupakan. Dan biasanya kita juga nggak juga pasti ingat kita. Ketika perut kita berbunyi, kita ingat belum makan. Ketika kita haus, kita lupa belum minum.
ketika kita melihat teman kita sudah berpasangan, sudah memiliki anak, kita ingat kita belum menikah. Ya, jadi kalimat ya seperti itu. Makanya kalimat jangan lupakan saja. Ya, tapi insya Allah kebanyakan kita ingat kalau masalah-masalah dunia, dan kebanyakan orang lupa dengan akhirat. Kalau dia itu tidak belajar agama, kalau dia tidak menghadiri kajian-kajian, kalau dia tidak merutinkan ibadah, pasti dia akan lupa dengan kehidupan akhirat. Pada akhirat itu harus kita cari, sedangkan dunia itu jangan kita lupakan. Jadi berbeda. Jadi artinya kehidupan kita itu harus lebih bertitik berat kepada kehidupan akhirat. Jangan imbang harus tujuan akhirat, karena kita juga disuruh untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita disuruh juga mencari akhirat. Nah itu. Jadi jangan salah paham. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sudah banyak mengingatkan kepada kita dalam ayat Al-Qur'an. Insya Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu adalah lebih baik bagimu daripada al-ula, daripada kehidupan dunia. Ya Allah sudah menegaskan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia bagimu, untuk kita, untuk Rasulullah. Jadi kita mengatakan bahwa akhirat itu lebih baik. Bagaimana mungkin bisa seimbang? Bagaimana mungkin bisa sama? Beda. Begitu juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Yang namanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sedangkan dunia tidak ada. Ya, ketika kita mempunyai sesuatu yang baik, tiba-tiba ada orang lain yang memiliki yang lebih baik daripada kita. Kita memiliki misalnya HP keluaran terbaru, tapi setahun kemudian ternyata ada lagi yang lebih baik daripada yang kita miliki. Selalu begitu. Dunia itu silih berganti. Selalu muncul yang lebih baik lagi. Tapi semuanya itu menjadi buruk. Sedangkan ketika kita masuk di akhirat, ketika kita masuk ke dalam surga, maka semuanya adalah baik dan sifatnya pun kekal. Ya, kehidupan kita di dunia tidak kekal. Ya, kekuatan fisik kita, ketampanan, kecantikan kita tidak kekal. Semuanya nanti akan menjadi lemah, semuanya akan menjadi buruk. Begitupun kendaraan kita, rumah kita, tidak ada yang kekal. Jabatan kita tidak ada yang kekal. Tapi kehidupan akhirat itu adalah abqa, yang lebih kekal. Nah, apa yang kita hendak cari di dunia ini? Karena tidak ada yang kekal dan tidak ada yang baik. Nah, Allah mengatakan bahwa kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Allah mengatakan lagi dalam ayat yang lain, fama mataul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Tidak ada kenikmatan kehidupan dunia itu dibandingkan dengan akhirat illa qalil, kecuali sedikit sekali. Nah, jadi Allah sudah mengatakan bahwa perbandingan antara kenikmatan hidup di dunia dengan kenikmatan hidup di akhirat itu ya kecil sekali, hanya sepersekali. Jadi ibarat seperti misalnya setetes air yang ada di lautan, itulah dunia. Sedangkan lautan itu sendiri adalah kenikmatan-kenikmatan. Nah, apa yang kita harapkan dari dunia? Maka salah kalau Anda kata orang mengatakan harus imbang, bahwa kehidupan dunia harus sama kita kita lakukan. Tidak. Jadi kita harus lebih memfokuskan ya hidup kita itu untuk mencari akhirat, untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik dan yang lebih kekal. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengatakan misalnya dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan tidak ada kehidupan dunia ini melainkan hanyalah senda gurau dan main-main saja. Di dunia itu enggak ada yang serius. Nah, sedangkan wa inna darul akhirah, sesungguhnya kampung akhirat itu lahyal hayawan, dia itulah sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kehidupan yang sebenar-benarnya itu kehidupan akhirat. Maka bagaimana mungkin bisa dibandingkan, bisa disebandingkan, bisa disejajarkan ya dengan kehidupan dunia? Tapi syaratnya laukanu ya'lamun, kalau mereka berilmu, kalau mereka tahu. Ya, jadi ketika ada orang mengatakan bahwa kita harus balance, harus seimbang mencari dunia dan akhirat, ya padahal juga tidak demikian, mereka juga tidak merasa imbang, nggak mungkin bisa seimbang. Kalian bisa lihat dalam kenyataan sehari-hari. Apalagi kalau menurut dalil bahwa kita harus lebih memfokuskan dalam mencari kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ya, maka saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersungguh-sungguh ya di dalam mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW, berdasarkan kepada pemahaman kaum salafus soleh, yaitu adalah mencari kehidupan, kesenangan yang abadi, yaitu di dalam surga nanti di hari kiamat.
Apalagi juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami, Rabbana atina, ya Allah berikan kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, dan berikan juga kepada kami di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan peliharalah, jagalah kami dari neraka. Jadi ada doa ini ada 3 permintaan. Tetapi 1 untuk kebaikan di dunia, yang 2 itu yaitu kebaikan di akhirat, yaitu kebaikan di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan kebaikan akhirat yaitu wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi kalau kita perhatikan nggak banding, karena permintaan dunia cuma 1. Dan apalagi kalau hasanah menurut para ulama juga, yaitu hasanah bukan hanya masalah materi, bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga ilmu dan hidayah. Itulah kebaikan di dunia. Untuk apa harta melimpah tapi kita ini sesat di sini? Untuk apa kita ini ya sehat walafiat tapi kita isi kesehatan kita itu dengan berbagai macam kemaksiatan? Nah itu ya. Jadi intinya bahwa dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya ini juga ada 3 doa, 3 permintaan kepada Allah, yaitu minta 1 kebaikan yaitu untuk dunia, dan minta 2 kebaikan untuk akhirat. Jadi dalam doa pun jelas berbeda, bahwa kehidupan untuk akhirat itu 2 bahagian, sedangkan untuk dunia 1 bahagian. Maka janganlah kita ini terpengaruh, jangan kita ini katakanlah ya terpengaruh dengan ya slogan atau dengan moto sebagian orang yang mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu harus seimbang. Ya, dan kalau seimbang juga banyak orang yang tidak seimbang dalam praktek sehari-harinya. Apalagi kita setelah paham, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, pasti kita ya menghiasi amal-amal kita sehari-hari adalah untuk kebaikan di akhirat kita. Ya, mudah-mudahan ini dapat memberikan pengarahan atau juga pencerahan kepada kita seluruhnya, agar kita senantiasa ia menunjukkan, agar kita senantiasa mengarahkan hidup kita itu untuk kebahagiaan kita kelak di hari kiamat. Maka manfaatkan waktu-waktu kita yang tersisa ya untuk beribadah kepada Allah dengan cara menguatkan keimanan kita dan memperbanyak amal-amal soleh, dan juga memperbaiki amal-amal yang sudah kita kerjakan agar kita bisa semakin lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan sekali lagi pencerahan ya, dan bisa juga memberikan pengarahan kepada kita untuk apa kita hidup di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan mencari kampung akhirat. Dan kalau kita juga memiliki kehidupan dunia yang baik, maka manfaatkan kehidupan dunia kita ini untuk ya kehidupan akhirat. Kita korbankan semua apa yang kita miliki di dunia ini untuk semata-mata mencari kebahagiaan, untuk mencari kekekalan ya hidup kita nanti di dalam surga Allah, yaitu di hari kiamat. Ya, demikian dulu, dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.